Dengarkan suara di dalam diri Anda yang membaca kata-kata ini. Di baliknya, tersembunyi di balik lapisan-lapisan keraguan sehari-hari dan kebisingan dunia, terdapat sebuah mesin pencipta. Sebuah kekuatan yang begitu dahsyat sehingga Anda telah dilatih sepanjang hidup untuk melupakannya, untuk menguburnya, untuk menyia-nyiakannya. Anda telah diperkenalkan pada ruang rahasia itu. Anda telah ditunjukkan pintunya. Anda bahkan telah diizinkan mengintip ke dalam dan merasakan, meski hanya sesaat, kehangatan realitas alternatif yang bisa Anda pilih. Tapi sekarang, kita sampai pada kebenaran yang paling menyakitkan. Mengetahui tidak sama dengan menjadi. Anda bisa membaca setiap buku, menonton setiap video, menghadiri setiap seminar. Anda bisa memahami hukum asumsi dengan lebih baik daripada para filsuf. Anda bisa mengutip Neville Goddard dalam tidur Anda. Tapi, jika pengetahuan itu tidak ditransformasikan menjadi pengalaman yang hidup, jika tidak menjadi keyakinan yang meresap di sumsum tulang Anda, maka itu semua sia-sia. Anda hanyalah seorang teoris, seorang pengamat kehidupan, sambil memegang remote control untuk sebuah realitas yang tidak pernah Anda berani hidupi. Anda menyia-nyiakan kekuatan ini. Setiap pagi, ketika Anda membuka mata dan langsung membuka media sosial, membiarkan dunia luar menentukan suasana hati Anda menyia-nyiakannya. Setiap kali Anda terjebak dalam percakapan penuh keluhan, baik secara internal maupun eksternal, dan Anda memberinya energi dengan partisipasi Anda menyia-nyiakannya. Setiap kali Anda memilih untuk bereaksi, bukan merespons terhadap keadaan, membiarkan emosi lama yang basi mengemudikan hidup Anda menyia-nyiakannya. Setiap malam, ketika Anda tertidur sambil memutar ulang kegagalan hari ini, alih-alih secara sengaja menciptakan kemenangan hari esok dalam teater imajinasi Anda menyia-nyiakannya. Anda telah diberikan kunci untuk membebaskan diri dari penjara persepsi Anda sendiri. Dan apa yang Anda lakukan? Anda menggantungnya di gantungan kunci, mengaguminya, mengoceh tentang betapa indahnya kunci itu, sambil tetap duduk di dalam sel, mengeluh tentang betapa sesaknya sel itu. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang bisa Anda lakukan terhadap diri sendiri. Alam semesta tidak peduli dengan niat baik Anda. Ia tidak peduli dengan apa yang Anda inginkan. Ia hanya merespons siapa Anda secara being. State of being Anda, getaran hakiki Anda, asumsi mendalam Anda adalah satu-satunya pesanan yang Ia layani. Jika state of being Anda adalah orang yang menginginkan kekayaan, maka alam semesta akan memberi Anda lebih banyak keinginan untuk kekayaan. Jika state of being Anda adalah orang yang menginginkan hubungan, maka alam semesta akan memberi Anda lebih banyak pengalaman menginginkan hubungan. Anda harus berani melompat. Anda harus berani menjadi orang yang telah memilikinya. Dan ini membutuhkan disiplin yang kejam terhadap diri sendiri. Ini membutuhkan komitmen untuk, seperti yang dikatakan Neville, menganggap yang benar meskipun indera yang salah membantahnya. Apakah rekening bank Anda rendah? Rasakan uang itu berlimpah. Apakah Anda sendirian? Rasakan cinta itu mengelilingi Anda. Apakah Anda sakit? Rasakan vitalitas yang mengalir deras di pembuluh darah Anda. Ini bukanlah penyangkalan yang Pollyanna, ini adalah penciptaan yang disengaja. Anda mengorbankan kebenaran dunia lama di altar kebenaran dunia baru yang Anda pilih untuk dihuni. Kekuatan ini tidak akan pernah hilang. Ia selalu ada, menunggu seperti generator yang tidak padam di dalam jantung Anda. Tapi, setiap kali Anda memilih keraguan, setiap kali Anda memilih ketakutan, setiap kali Anda memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai korban keadaan, Anda memutuskan sambungannya. Anda memutuskan diri Anda sendiri dari sumbernya. Jadi, berhentilah menyia-nyiakannya.
Mulai saat ini juga, buatlah sebuah keputusan yang sakral. Saya akan menjadi penjaga yang kejam terhadap pikiran saya. Saya akan menolak untuk menghibur sebuah pikiran pun yang tidak selaras dengan realitas yang saya pilih untuk hidupi di dalamnya. Saya akan memasuki keadaan perasaan akan sudah terjadi berulang-ulang sampai dunia luar tidak punya pilihan selain tunduk dan mencerminkannya. Saya akan berhenti meminta izin dari realitas lama. Saya akan berhenti membutuhkan validasinya. Kekuatan untuk memiliki segalanya dan yang saya maksud segala sesuatu yang bisa Anda bayangkan dan rasakan sebagai milik Anda ada di ujung jari Anda sekarang. Ia ada dalam nafas yang Anda hirup saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akhirnya cukup lapar? Apakah Anda akhirnya cukup kesal dengan permainan kecil dan hasil yang biasa-biasa saja? Apakah Anda akhirnya siap untuk berhenti menjadi pengemis realitas dan menjadi sumbernya? Jika ya, maka tutup mata Anda. Bukan nanti, sekarang, masuklah ke dalam layar dan jangan pernah keluar lagi.